Selamat pagi, senang banget rasanya bisa menemani Anda di sesi penjelasan dan refleksi pagi ini. Hari ini kita punya satu tema yang jujur aja sering banget kita lewatkan, yaitu tentang kesendirian yang sama dengan kebebasan. Judul bahasan kita kali ini adalah Tidak Semua Orang Harus Kamu Pertahankan. Menjelang Idul Adha besok, mari kita bahas pelan-pelan kenapa melepaskan itu penting banget buat stabilitas dan kedamaian batin kita. Coba jujur, pernah nggak sih Anda ngerasa benar-benar capek, habis energi, gara-gara terus-terusan harus menjaga perasaan orang lain? Kalau iya, Anda jelas nggak sendirian. Kelelahan emosional kayak gini tuh valid banget. Apalagi besok kita mau menyambut Idul Adha kan? Kumpul keluarga, silaturahmi. Kadang ekspektasinya lumayan berat. Ada keharusan buat selalu tersenyum, menjaga harmoni. Padahal mungkin batin Anda lagi capek. Hari ini kita bakal bedah tuntas kenapa ini bisa terjadi dan apa yang bisa kita lakukan. Nah, solusi dari rasa capek tadi itu sebenarnya ada di satu konsep klinis yang namanya healthy detachment atau pelepasan yang sehat. Konsep ini benar-benar mind-blowing dan bisa mengubah cara pandang kita. Selama ini kan kita sering mikir kalau ngasih batasan atau jaga jarak itu kesannya egois, jahat, atau apalah itu. Padahal healthy detachment ini justru kemampuan buat tetap peduli tanpa membiarkan diri Anda sendiri hancur lebur ngikutin dinamika emosi orang lain yang lagi berantakan. Ini tuh benar-benar bentuk perlindungan dan self-love yang paling nyata. Pasti banyak yang mikir, duh kalau aku jaga jarak nanti dibilang cuek lagi. Nah bedain ya, pelepasan yang sehat itu niatnya murni buat melindungi diri dan tetap objektif, serta dilakukan secara sadar atau mindful. Anda tetap punya empati kok, cuma Anda nggak membiarkan emosi itu menyetir respons Anda. Beda ceritanya sama unhealthy detachment atau pelepasan nggak sehat, yang jatuhnya malah bikin mati rasa emosional atau dingin banget. Jadi, mundur selangkah itu bukan berarti Anda berubah jadi manusia es ya, tapi Anda lagi memilih buat jadi lebih bijak. Prakteknya emang nggak segampang ngomongnya. Apalagi di Indonesia kan, kita punya tantangan budaya yang kerasa banget. Ada budaya ewuh pakewuh alias rasa sungkan atau nggak enakan yang udah mendarah daging. Dari kecil kita diajarkan buat selalu mendahulukan harmoni sosial daripada jujur sama perasaan sendiri. Belum lagi, batasan privasi di keluarga kita itu kadang tipis banget kan? Urusan pribadi bisa tiba-tiba jadi bahan rapat keluarga. Jadi wajar banget kalau Anda ngerasa susah buat bikin batasan. Rasa bersalah yang mungkin muncul itu murni efek benturan budaya kok, bukan berarti Anda lemah. Terus gimana dong cara ngakalinnya? Disinilah kita kenalan sama istilah detachment with love, alias melepaskan tapi tetap dengan cinta. Maksudnya, kita membiarkan orang lain belajar dari konsekuensi hidup mereka sendiri. Pas banget besok Idul Adha kan? Esensi terdalam dari berkurban itu sebenarnya melepaskan apa yang kita sayang demi ketaatan dan kedamaian yang lebih besar. Nah, buat kesehatan mental, kadang kita emang harus mengkorbankan ego kita yang terus-terusan pengen jadi penyelamat buat orang lain. Kita potong ikatan yang udah toksik biar batin kita damai. Anda nggak harus berhenti sayang sama mereka, Anda cuma berhenti nyoba buat memperbaiki mereka. Kalau Anda masih ngerasa ragu buat jaga jarak, coba deh perhatiin angka 50% ini. Ini bukan sekedar angka di atas kertas, ini realitas biologis yang lumayan ngeri. Kalau Anda terus bertahan di dinamika yang merusak, entah itu sama pasangan yang manipulatif atau keluarga yang abusif, risiko depresi dan kecemasan Anda bisa naik sampai setengahnya. Kenapa bisa sebegitunya? Karena secara neurobiologis, sistem saraf Anda terus-terusan dipaksa nyala di mode fight or flight alias waspada tingkat tinggi. Bayangin aja, ibaratnya Anda lagi di medan perang setiap hari. Jelas ini bakal merusak keseimbangan mental dan biologi Anda. Dan dampaknya itu benar-benar menyebar kemana-mana loh. Secara psikologis, bisa menurunkan harga diri dan bahkan memicu PTSD. Terus badan Anda juga bakal protes lewat kelelahan kronis atau susah tidur. Kalau dibiarkan terus, manipulasi emosional ini bisa bikin kita masuk ke fase learned helplessness. Sebuah kondisi di mana Anda ngerasa udah pasrah dan nggak punya daya lagi buat keluar dari rasa sakit. Pikiran jadi kabur, susah fokus, dan pelan-pelan Anda mulai menarik diri dari lingkungan sosial yang sehat. Ini tuh warning keras dari tubuh, ngasih tahu kalau kita emang nggak dirancang buat menampung racun emosional. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana dong solusi praktisnya biar batasan tetap terjaga, tapi kita tetap sopan ala budaya kita? Kuncinya ada di komunikasi asertif yang peka budaya. Pertama, coba biasakan pakai I statements atau pernyataan saya. Daripada menyerang dengan bilang, kamu tuh ya selalu bikin capek. Mending ganti jadi, saya lagi ngerasa capek banget nih, dan butuh waktu sendiri dulu. Cara ini terbukti ampuh banget buat menurunkan sikap defensif lawan bicara. Kedua, manfaatkan aja kekayaan budaya kita. Gunakan bahasa yang super halus kayak bahasa krama di budaya Jawa buat menyampaikan keberatan. Jadi Anda tetap tegas soal ruang pribadi, tapi menyampaikannya dengan elegan dan sopan banget.
Nah, mari kita bahas 3 langkah perlindungan mental yang gampang banget diterapkan sehari-hari. Pertama, jeda 10 detik. Kalau ada pesan yang bikin emosi terpancing, jangan buru-buru dibalas. Tarik nafas, kasih waktu 10 detik biar otak rasional Anda bisa ngambil alih kendali dari sistem saraf yang panik. Kedua, butterfly hug. Anda bahkan bisa coba bareng saya sekarang. Silangkan kedua tangan di depan dada, terus tepuk bahu Anda pelan-pelan secara bergantian. Gerakan simpel ini secara harfiah ngasih sinyal ke sistem saraf parasimpatik Anda kalau Anda itu aman, mematikan mode panik menjadi tenang. Dan yang ketiga, pakai filter digital. Seriously, Anda punya hak penuh buat mematikan notifikasi dari orang-orang yang cuma menguras energi di media sosial. Terus, gimana urusannya sama tumpukan luka di masa lalu? Kita bisa mulai lewat forgiveness therapy atau terapi pemaafan. Tolong ingat ini dengan lembut ya. Memaafkan itu bukan berarti Anda membenarkan kelakuan buruk mereka. Nggak sama sekali. Memaafkan itu keputusan sadar dari dalam diri untuk melepaskan keinginan balas dendam. Murni biar energi Anda nggak kesedot lagi. Anda identifikasi lukanya, coba pahami kalau mereka mungkin melakukan itu karena punya trauma sendiri, dan habis itu, potong rantai emosionalnya. Melepaskan beban ini tuh bener-bener langkah nyata buat ngambil alih lagi kemudi kehidupan Anda. Semua bahasan tadi membawa kita ke tema inti dari penjelasan pagi ini. Memilih buat jaga jarak dan membatasi akses orang-orang toksik kepada diri Anda, pada akhirnya bakal membawa Anda ke satu titik, kesendirian. Tapi tunggu dulu, ini bukan kesepian yang menyedihkan ya. Ini adalah kesendirian yang berarti kebebasan. Ketika Anda berhasil melepaskan dinamika yang merusak itu, Anda bakal menemukan integrasi diri yang utuh, kedamaian batin yang luar biasa, dan stabilitas emosi yang kokoh banget. Itulah bukti paling nyata kalau Anda udah benar-benar matang secara emosional. Sebagai pengingat untuk kita semua, saya pengen Anda benar-benar meresapi kalimat ini. Tidak semua orang harus dipertahankan. Kesendirian yang damai adalah kebebasan. Jadikan ini sebagai jangkar Anda mulai hari ini. Nggak apa-apa banget loh buat merelakan mereka pergi dan membiarkan mereka belajar dari perjalanannya sendiri. Hari ini, mari melangkah dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Hadapi sibuknya hari ini dan serunya persiapan liburan besok dengan senyum yang benar-benar tulus dari dalam hati. Anda udah tahu cara melindungi energi Anda yang berharga, Anda memegang penuh kendali atas kebahagiaan dan kedamaian Anda sendiri. Sebelum penjelasan kali ini selesai, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Apa sih satu langkah kecil yang bakal Anda ambil hari ini buat melepaskan ikatan toksik dan melindungi kedamaian batin Anda? Mungkin sekedar mengambil jeda 10 detik sebelum membalas pesan, mencoba butterfly hug yang tadi, atau sekedar berani bilang enggak dengan halus. Pilihan ada di tangan Anda, dan saya yakin 100% Anda pasti mampu melakukannya. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu paginya buat dengerin sesi refleksi ini. Semoga hari Anda dipenuhi sama energi positif, kebahagiaan yang nyata, dan kemerdekaan batin yang sesungguhnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.